Kita lanjutkan pelajaran kita tentang tajwid. Kita akan lanjut kepada macam mad yang ke-8, yaitu apabila ada hak dhamir. Ya, hak dhamir itu seperti ini, sedang sebelumnya hak dhamir tadi huruf hidup yang berharokat, maka hukum bacanya disebut mad silah qasirah. Cara membacanya harus panjang seperti mad tabi'i atau 2 harokat. Biar lebih jelas kita lihat contohnya. Nah, ini adalah mad, ini adalah hak dhamir. Ya, sebelum hak dhamir tadi disampaikan ada huruf hidup. Nih, da berharokat fathah berarti huruf hidup. Maka hak ini dibaca panjang seperti mad tabi'i. Ya, walaupun tidak ada di situ huruf mad. Misalkan waw sukun setelah hak dhamir ini, tapi tetap dia dibaca ketika dia hak dhamir sebelumnya huruf berharokat, maka hak dhamir ini dibaca panjang seperti mad tabi'i. Jadi hu-nya itu seperti mad tabi'i dibacanya. Jadi membacanya seperti ini. Wa addadahu yahsabu. Itu ya. Contoh berikutnya itu ada hak dhamir ini. Sebelumnya ada nun fathah maka hidup, maka dibacanya hu ini hu ini seperti mad tabi'i. Innahu kana, gitu ya. Terus hu dhamir lagi, hak dhamir. Sebelumnya lam berharokat fathah, maka hu ini dibaca seperti mad tabi'i. Walaupun di sini tidak ada waw sukun, tetap dia baca panjang karena inilah yang dinamakan hukum mad yang ke-8, yaitu apa yang dinamakan mad silah qasirah. Ya. Jadi membacanya lahu ma fis samawati, ya. Jadi tidak membacanya tidak lahu ma fis samawati, tidak, tapi di sini ada dipanjangkan lahu ma fis samawati, gitu ya. Ini juga bukan innahu kana, bukan, bacanya innahu kana, gitu. Di sini juga membacanya tidak wa'addadahu yahsabu, enggak, tetapi wa'addadahu yahsabu. Nah, seperti itu. Itu apa yang dinamakan mad silah qasirah. Ya, silah itu artinya hubungan, qasirah itu artinya pendek. Itu saja. Perhatian di sini apabila ada hak dhamir tadi, apabila sebelum hak dhamir tadi huruf mati atau sukun, atau apabila dihubungkan dengan huruf yang lain sesudahnya, maka hak tadi tidak boleh dibaca panjang. Biar lebih jelasnya kita lihat contohnya. Misalkan ini ada hak dhamir, kemudian dihubungkan dengan huruf lain. Nah, ini kan masih ada di sini bersambung dengan huruf dal, karena di sini adalah idgham samsiah, jadi langsung ke dal, seolah-olah di dal ini ada tasdid. Maka hu-nya tidak jadi panjang, mestinya lahu, tapi karena langsung masuk ke ad-din, maka bacanya hu-nya langsung masuk ke ad-din, lahuddin, gitu ya. Atau
di sini ada hak dhamir tapi sebelumnya huruf mati, maka juga tidak usah dibaca panjang. Contoh, ada hak dhamir ya mati sebelumnya, jadi bacanya fihi gitu ya. Sama dengan ini anhu, ini juga sama, ada hak dhamir tapi bersambung ke huruf berikutnya karena ada alif qamariyah, alif lam qamariyah, jadi langsung masuk ke lam. Mestinya innahu, tapi kalau karena ada alif lam di depannya maka langsung masuk ke alif lam, innahul haqqu gitu. Itu pengecualian dari apa yang dinamakan mad silah qasirah. Mad silah qasirah berfungsi atau jalan ketika huruf sebelumnya, huruf sebelum dari hak dhamir itu huruf yang hidup atau berharokat. Tetapi ketika sebelumnya huruf mati, maka tidak berlaku hukum mad silah qasirah. Ya, atau setelah mad silah qasirah ada menyambung dengan huruf setelahnya, seperti itu. Oke, setelah mad silah qasirah semoga dipahami, kita lanjut ke jenis berikutnya dari mad, yaitu hampir mirip dengan mad silah qasirah, apa yang dinamakan dengan mad silah tawilah. Apa itu mad silah tawilah? Mad silah tawilah adalah apabila ada mad silah qasirah yang tadi bertemu dengan hamzah, ya, maka hukum bacanya disebut mad silah tawilah. Bagaimana cara membacanya? Seperti mad jaiz munfasil, ya. Bagaimana itu seperti mad jaiz munfasil? Seperti mad jaiz munfasil itu seperti ini, artinya boleh dipanjangkan seperti mad wajib, boleh juga seperti mad tabi'i, tetapi yang panjang lebih baik. Supaya lebih jelas kita akan lihat contoh, yaitu misalkan di sini ada hak dhamir hu, ya, setelahnya ada hamzah, ya, maka dibacanya boleh panjang, boleh pendek. Contoh, malahu akhladah, ya, boleh juga pendek, malahu akhladah, gitu, 2 harokat aja. Nah, juga ini ada hak dhamir bertemu dengan hamzah berharokat, maka membacanya boleh panjang, boleh pendek. Indahu illa bi'idnih, ya, atau pendek seperti matobi, indahu illa bi'idnih, gitu ya. Nah, ini juga ada hu dhamir bertemu dengan hamzah yang berharokat kasrah, maka bacanya boleh panjang, lahu illa bima syaa, atau baca seperti matobi, lahu illa bima syaa, seperti itu ya. Itu yang namanya mad silah tawilah. Jadi diingat lagi, ada mad silah qasirah, ya, yaitu apabila ada hak dhamir bertemu hak dhamir sebelumnya huruf berharokat, dan ada mad silah tawilah, yaitu mad silah qasirah yang bertemu dengan hamzah. Itu saja kuncinya. Mad silah qasirah itu hak dhamir sebelumnya berharokat, sedangkan mad silah tawilah itu mad silah qasirah yang bertemu dengan
hamzah. Ya, itu saja. Tapi catatan di sini untuk mad silah tawilah, alif yang berharokat fathah atau kasroh atau dhammah itu hamzah namanya. Jadi ketika dalam Al-Quran Anda menemukan alif yang berharokat, itu sejatinya di sana itu ada hamzah. Ya, kadang ditulis, kadang tidak. Tapi kalau alif itu mati, maka itu tidak ada hamzahnya. Tapi ketika dia hidup berharokat, misalkan a, nah di sini di atas alif itu sebenarnya ada hamzah. I di bawah alif ini sebenarnya ada hamzah. U di atas alif ini sebenarnya ada hamzah, cuma kadang tidak ditulis. Oke, kita lanjut kepada berikutnya yang ke-10, yaitu apabila ada fathatain. Ya, apa itu fathatain? Fathatain, fathah yang double itu ya, atau disebut tanwin, fathatain atau tanwin yang jatuh pada waqaf. Ya, waqaf itu tempat pemberhentian ayat. Maka akhir kalimat itu hukum bacanya disebut mad iwad. Ya, mad iwad. Bagaimana cara membacanya? Menjadi dipanjangkan seperti mad tabi'i dan tidak dibaca seperti tanwin. Contoh, di sini kan ada aliman hakiman, habis itu selesai ayat di sini ya. Nah, cara membacanya ini ada fathatain di akhir ayat. Kalau ini fathatain tapi bukan di akhir ayat, maka bacanya seperti biasa. Sedangkan yang di akhir ayat ini fathatain ini dibaca seperti mad tabi'i dan tidak seperti tanwin. Contoh, aliman hakima, ya, dibacanya bukan man tapi ma. Itulah yang dinamakan mad iwad. Jadi tulisannya tanwin tapi dibacanya mad tabi'i karena dia berada di akhir ayat atau sukun ya, atau waqaf. Contoh sekali lagi, aliman hakima. Nah, ini juga basiron, bacanya basiro karena di akhir ayat atau waqaf. Contoh, sami'an basiro, bukan sami'an basiron, bukan ya, tapi dibacanya seperti tabi'i, bukan tanwin. Sami'an basiro. Begitu juga dengan nan, karena di akhir ayat atau waqaf maka dibacanya fadahan mubina. Terus yang terakhir, siratum mustaqimah. Itu yang dinamakan iwad, yaitu apabila ada tanwin di akhir ayat atau waqaf, maka tanwin tersebut, fathah tersebut tidak dibaca tanwin tapi dibaca mad tabi'i. Iwad itu artinya ganti, yaitu tanwin tadi diganti dengan mad atau alif yang menyebabkan bacaan menjadi panjang. Itu yang namanya mad iwad ya. Gampang bukan? Lanjut, kita akan mempelajari jenis berikutnya daripada mad, yaitu yang ke-11. Apabila ada hamzah bertemu dengan mad, maka hukum bacanya disebut mad badal ya. Cara membacanya seperti mad tabi'i. Contoh, akhudu imanun adama.
gitu ya. Masih belum jelas ya, kita lanjut dulu. Mad badal itu artinya ganti. Kenapa? Karena yang sebenarnya huruf mad yang ada di situ tadi asalnya hamzah yang jatuh mati sukun, kemudian diganti menjadi ya atau alif atau waw. Nih contohnya seperti tadi kata Adama, itu sebenarnya asal tulisannya itu hamzah fathah, setelahnya hamzah sukun. Jadi asli ucapannya Adama, tetapi dibacanya Adama itu. Sama dengan imanun, asli tulisannya itu jadi hamzah kasroh bertemu dengan hamzah sukun, bacanya imanun, tapi dibacanya imanun. Nah, begitu juga dengan akhudu, dibacanya akhudu ya. Utia, asli katanya dari utia, dibacanya seperti di tobi ikan, utia, seperti itu ya. Itulah yang dinamakan dengan mad badal ya. Badal itu artinya hamzah yang mati tadi diganti dengan panjang seperti mad tobi'i. Jadi ketika ada alif panjang di awal kata, baik itu fathah atau kasroh atau dhammah, itu sesungguhnya adalah gabungan dari dua hamzah, yang satu hidup, yang satu mati ya. Ketika dibaca dipanjangkan seolah-olah hamzah yang mati tidak ada, justru seperti ada tobi'i, ada mad ya. Adama menjadi adama, imanun menjadi imanun, akhudu menjadi akhudu, utia menjadi utia. Nah, itulah seperti itu apa yang dinamakan dengan mad badal.